Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube aku. Baik, di malam ini kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi ngebahas tentang iPhone 11 gitu ya. Ya terutama kameranya, apakah kameranya masih worth it untuk kita jadikan sebagai HP konten kita di tahun 2025 gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi nyari iPhone 11 gitu ya, yang buat yang ngincar kameranya untuk HP sebagai HP bikin konten gitu ya. Teman-teman boleh banget simak video ini karena kita akan bahas tentang kameranya dan juga hasil videonya malam ini teman-teman ya. Seperti itu. Jadi sebelum teman-teman ingin beli iPhone gitu ya, teman-teman harus tahu dulu yang bahwasanya kan memang sekarang iPhone itu kan ada yang inter, ada yang garansi resmi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu mau beli yang inter itu juga boleh, nggak apa-apa. Tapi kan nanti jaringannya itu nggak ada kepastian apakah dia akan aktif selalu atau enggak gitu ya teman-teman. Dan kalau misalnya ada rezeki lebih itu boleh beli yang seperti ini terus. Ini garansi resmi teman-teman ya. Kalau garansi resmi untuk sinyalnya udah aman kali. Namun kebanyakan sih orang kalau misalnya dia nyari iPhone itu biasa untuk HP konten aja gitu. Jadi mereka ambil yang inter seperti itu ya. Namun kemarin saya lagi ada rezeki jadi saya ambil yang iBox terus gitu teman-teman ya. Garansi resmi. Nah, apakah kameranya masih worth it? Kalau menurut saya sih, kalau ini ya, kalau saya banding-bandingin sama ke HP, maaf nih ya, sama HP Android lain seperti Samsung, Oppo, apalagi Poco gitu ya, yang harganya setara iPhone 11 itu masih menang kali iPhone 11 teman-teman. Menang kali iPhone 11. Saya pernah coba itu Samsung dengan iPhone 11 itu Samsung beda teman-teman. Masih bagus sekali iPhone 11 dari segi stabilisasi ya kan. Ini teman-teman lagi menonton video ini dari iPhone 11 teman-teman, perekaman iPhone 11 gitu. Teman-teman untuk melihat video ini dengan jelas dengan sesuai dengan apa yang saya lagi rekam sekarang, teman-teman coba tekan dulu sekali di video saya, tap aja sekali di video saya, lalu teman-teman boleh klik di gear bagian atas. Nah, teman-teman coba pilih resolusi videonya, kualitas videonya di kualitas paling tinggi gitu, supaya teman-teman bisa melihat hasil dari perekaman iPhone 11 ini teman-teman ya, yang aslinya. Jangan teman-teman nonton di penghemat data. Kalau teman-teman nonton di penghemat data itu hasilnya bakalan kacau gitu ya, bakalan buri teman-teman. Nah, jadi kalau untuk kameranya, kalau dari soal stabilisasi seperti ini, dia masih mantap sekali. Kalau misalnya kita bawa lari, ya kan kita misalnya goyang-goyang seperti ini, dia juga masih worth it sekali teman-teman. Stabilisasinya itu mantap sekali gitu. Jadi kalau saran saya, kalau misalnya teman-teman itu mau beli iPhone 11 untuk ngincar kamera doang di tahun 2025 nanti, untuk HP konten itu masih worth it banget teman-teman ya. Jangan sama teman itu terpengaruh nanti malah ambil bukan iPhone gitu, itu bakalan rugi teman-teman. Itu saya bisa pastikan kalau teman-teman nanti itu ambil Android aja lah, ambil ini aja lah, itu bakalan nyesal teman-teman, percaya sama saya, karena hasil kameranya itu jauh sekali sama iPhone gitu, jauh banget sama iPhone 11 yang setara dia ya. Jangan disamain iPhone 11 dengan Android yang 20 juta ke atas gitu, jangan, yang 10 juta ke atas jangan, tapi coba samain hasil kamera iPhone 11 dengan Android gitu, itu bakalan kalah sekali yang Android teman-teman ya. Tuh coba deh teman-teman lihat di video-video yang lain ya, di konten-konten yang lain yang dibuat oleh teman-teman kita yang lain, konten kreator yang lain gitu, perbedaan kamera iPhone 11 dengan Android ini, Android itu masih kalah kali Android teman-teman ya. Ini kita bukan menjatuhkan Android, tapi memang kenyataan begitu. Jadi kan daripada merugi nanti udah habisin uang mungkin 4 jutaan gitu, 5 jutaan, apalagi seperti ini iBox kan, ini saya beli 6.264 GB, ini 6.200 gitu. Nah, saya puas banget itu untuk hasil kameranya teman-teman. Kalau misalnya mau lihat hasil videonya itu yang saya pergi konten vlog gitu ya, saya pergi sambil nyetir gitu, untuk stabilisasinya teman-teman bisa lihat aja di video-video saya sebelumnya gitu, itu mantap sekali teman-teman. Namun jangan ditonton di penghemat data gitu, kalau ditonton di penghemat data tetap akan buri, tapi tontonlah di kualitas yang sebenarnya gitu, sesuai dengan saat direkam gitu teman-teman ya. Caranya seperti saya bilang tadi, tap sekali di video saya, lalu klik gear bagian kanan atas itu, pilih kualitas video, lanjutan, lalu pilih yang paling tinggi teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya kalau misalnya berbicara tentang apakah HP iPhone 11 ini masih worth it, kameranya di tahun 2005 nanti masih worth it banget teman-teman. Yang bilang worth it enggak itu cuma gengsi doang gitu. Ya gengsi aja itu. HP ini udah 6 juta bro ya. 6 juta ini HP ini 6 juta 200 setara motor gitu. Tapi masih dibilang worth it enggak, waduh gitu ya. Itu biasa orang-orang yang ini ya, orang yang ada penyakit hati gitu ya, dia nggak sanggup beli ya, dibilang-bilang gitu.
Kenapa nggak beli iPhone 13 saja padahal tinggal tambah dikit lagi? Kenapa nggak ambil iPhone 12 saja padahal tinggal dikit lagi? Nah, dikit lagi apaan bro, ya kan? Ini waktu saya beli 6.200.000 iPhone 13 10 juta gitu, 10.200.000. Saya juga punya iPhone 11 gitu. Teman-teman juga bisa lihat. Saya juga punya iPhone 13, teman-teman bisa lihat juga saya pernah ngebahas tentang green screen ataupun enggak gitu. Tentang green screen, apakah masih green screen, apakah enggak di iPhone 11, 13 saya juga pernah bahas teman-teman. Nah, jadi kalau menurut saya itu hanya soal gengsi doang gitu. Kalau worth it masih worth it banget. Teman-teman beli aja seperti itu. Apalagi mau dijadiin HP untuk konten untuk cari uang gitu ya. Apalagi sekarang di TikTok affiliate lagi banyak banget konten kreator yang uangnya itu pemasukannya itu mantap sekali. Seperti saya juga bermain di TikTok affiliate selain di YouTube teman-teman. Seperti itu ya. Saya ada jual mikrofon seperti ini. Nah, mikrofonnya yang saya sedang gunakan sekarang ini harganya cuma 200 ribuan. Itu saya langsung tancapkan di iPhone saya teman-teman. Langsung connect gitu ya. Tidak perlu harus tambah ini tambah itu, aplikasi ini aplikasi itu. Memang mantap sekali kalau iPhone teman-teman. Teman-teman ya. Memang dia udah mantap kali kalau dijadikan HP konten gitu. Ada juga yang bilang, ngapain beli iPhone? Kan fungsinya sama. Fungsi sama dari mana gitu ya? Sama dari mana fungsinya? Kamera si Android kacau balau bro, ya kan? Jadi ada yang bilang fungsinya sama, ngapain? Itu berarti fungsinya sama bagi orang-orang yang bukan konten kreator. Tapi kita yang konten kreator kalau disamain iPhone sama sama si Android ya beda jauh gitu ya, beda jauh sama Android gitu, karena kita konten kreator, kita butuh kameranya. Jadi yang bilang iPhone sama Android itu fungsinya sama berarti dia bukan konten kreator, dia cuma beli HP untuk ketik-ketik, nonton-nonton YouTube, balas chat gitu, beda gitu ya. Jadi ya nggak sama gitu, fungsinya nggak sama bro, jauh banget itu ya, dari kameranya gitu ya, dari performa gitu ya. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman beli iPhone 11 di tahun 2005 untuk ngincar si kameranya doang, untuk dijadikan HP konten itu masih worth it banget ya. Gitu teman-teman. Dia udah bisa merekam HD, 4K, kamera satu kali, kamera ultrawide 0,5, slow mo gitu ya. Apalagi portrait, live foto, dia udah lengkap banget teman-teman. Udah 6.200.000 gimana lagi ya kan? Jadi udah lengkap banget deh untuk iPhone 11. Jadi buat teman-teman yang mau beli Inter, mau beli yang garansi resmi itu boleh-boleh banget ya teman-teman. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Nanti deh kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Buat teman-teman yang mungkin mau tahu cara setting kamera iPhone 11 itu boleh lihat di video saya sebelumnya juga. Mungkin nanti akan saya sematkan di deskripsi ataupun di kolom komentar. Dan saran saya teman-teman coba bantu subscribe video ini, konten ini dulu, subscribe YouTube saya dulu. Nanti saya ke depan akan bagi tahu lagi cara edit video di iPhone 11 supaya hasilnya lebih maksimal lagi ya teman-teman, seperti itu. Pokoknya ke depan saya akan lebih banyak lagi nanti yang bahas tentang iPhone juga gitu ya. Oke. Kalau ada yang mau bertanya silahkan di kolom komentar, saya pasti akan jawab. Oke. Jadi video saya akhiri. Bye bye.